Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Semoga kabarnya sehat ya. Aduh, aku nggak bisa tidur guys. Neng sirah malah mumet, di mata tuh agak ngeblur-ngeblur dikit gitu kalau lagi begini. Dari tadi malam aku agak terganggu tidurnya sampai pagi ini. Nih pagi-pagi ya bikin video buat nemenin kalian. Jadi eh rasanya jadi gimana ya kalau tidur nggak kenyang tuh kalian tahu ya, cuma tidur sejam 2 jam bangun, sejam 2 jam bangun. Jadi malah neng sirahnya nggak rai paneng, nggak rai mumet. Sehat berkah untuk kita semua ya orang baik. Terima kasih selalu menunggu video terbaru dari Mas Tulus. Sehat buat kita, murah rezeki untuk segala urusan kita. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, jangan lupa untuk semangat ya. Yang sedang mencukupi kebutuhan lebaran, siapapun jenengan dengan posisi apapun sekarang, jangan lupa tetap semangat. Prasangkanya yang baik, usahakan dulu. Kalau sudah tidak bisa dan Allah menghendaki belum, berarti memang belum waktunya. Jadi tetap harus semangat. Kita belum cukup, kita susah, ada yang lebih susah. Jadi harus selalu semangat ya. Kalau kalian ngerasain nggak sih yang dirasain sama anak-anak perantau seperti saya? Kalau yang masih punya orang tua mungkin ngerasa kayak pulang tuh masih punya tujuan gitu ya. Kalau kayak saya ini denger lagu apa tuh? Kemarin ada yang minta lagu sampai saya reject. Saya nggak kasih orang itu request lagu itu. Taraga Pulang judul lagunya. Jadi kayak lagu itu lagu yang viral di beberapa platform media sosial, dan aku tuh kalau denger tuh langsung yang air mataku tahu-tahu keluar sendiri. Ada sebuah rasa yang memang dirasakan anak-anak rantau itu sesuatu yang nggak bisa digambarkan teman-teman. Apalagi kayak saya. Kalau saya jenengan punya orang tua mungkin pulang masih masih bisa bertemu, masih bisa peluk, cium. Kalau kayak saya tambah sedihnya tuh ketika ngebayangin kalau aku pulang tuh aku mau kemana, orang tua aku udah di surga gitu-gitu. Jadi kayak yang oke, ada beban sendiri. Jadi jenengan kurang beruntung, ada yang lebih nggak beruntung. Jadi saya sedih, mungkin ada yang lebih sedih lagi. Jadi ya apa, ini sebuah proses, ini sebuah gambaran hidup bahwa di atas langit masih ada langit, orang susah, ada yang lebih susah lagi. Jadi ini waktunya kita berprasangka baik kepada apapun yang Tuhan berikan ke kita sekarang. Cukup atau kurang itu semua hak Allah, semuanya proses buat kita. Jadi harus apa? Harus semangat. Selamat menjalankan ibadah puasa, nggih. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, baik secara keuangan, rumah tangganya lagi berantakan, atau sedang urusan-urusan tertentu yang sedang kurang baik, pekerjaan dan seterusnya. Pasti doakan semoga segera membaik sesuai dengan harapan kalian. Amin amin ya rabbal alamin.
Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Kemudian teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama terima kasih, yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kalian yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Di video kali ini Mas Tulus terus-terusan meminta maaf sama teman-teman karena tidak semua komentar kalian bisa saya cek, tidak semua komentar kalian bisa saya balas. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah tulis-tulis hadir, sudah absen-absen, terima kasih banyak. Hanya bisa bilang terima kasih. Mohon maaf nggak bisa saya jawab satu-satu. Ngapunten. Alhamdulillah. Tang 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 tang. Allah. Ngantuk, kesel. Ngantuk, kesel, mumet. Tenan, guys. Aku ki mikir kayak ya, aku dewe rasane susah ya. Maksudnya aku nggak beli kue, aku nggak beli apa-apa aja. Rasanya badanku susah, apalagi teman-teman yang di rumah. Tapi jujur, kalau kayak aku, rasa bahagiaku satu luar biasa. Anak-anak Bajang ini belum lebaran udah pada belajar takbiran. Udah pada pakai baju baru. Mas Nur nuwun nggih. Jadi aku seneng. Walaupun rasanya awak rotok lungrah, pikiran lagi pusing, ngantuk rasa turu, tapi Allahu Akbar, bahagianya luar biasa. Anak-anak Bajangku orang tuanya pada penuh dengan kesadaran. Jadi ini aku yakini bahwa anak-anak Bajang yang ikut sama aku ini badannya pada bagus, korengnya pada sembuh, pada pakai baju. eh itu karena orang tuanya yang berbuat baik. Jadi artinya orang tua yang merasa punya Bajang, aku rasa penuh kesadaran, nggak berhenti untuk berdoa, bersedekah dan seterusnya. Jadi anak-anak ini di sini jadi ceria, jadi bagus dan membanggakan, bahagia buat saya. Bajunya pada bersih-bersih, pada putih-putih, pada pakai baju baru semua. Jadi inilah tangan kalian orang-orang baik. Kalau jenengan tanya doaku sampai enggak ya sama Allah? Sampai atau tidak itu hak Allah, tapi terbukti anak-anak yang jenengan luar biasa. Bikin aku nangis, tapi nangisnya nangis bahagia ya. Aduh. Wes lah yo, gitu pokoknya intinya. Teman-teman, hari ini saya mau bahas yang tadi pagi kita bikin videonya. Ya karena pagi nih pagi, jadi masih sama-sama pagi. Soal api di bawah laut itu. Ternyata setelah aku bikin video yang tadi malam, terus tadi pagi habis subuh itu, aku ngomong sama Eyang soal yang diomongin Trondol kan, soal api di bawah laut. Nah itu tuh ternyata sesuatu yang memang justru Eyang juga mengilhami itu teman-teman. Jadi nanti saya akan jabarkan lebih jauh apa kata Eyang soal ini. Meskipun tidak ini mungkin kalian akan beranggapan bahwa ini mungkin cuma angan-angan palsu, ini cuma skip konten dan seterusnya, tapi aku akan menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Eyang. Ternyata ini bukan pertanda yang cukup baik loh sebenarnya. Jadi ya aku nggak nakut-nakutin, aku nggak minta kalian percaya, tapi mari kita ukur sama-sama untuk kedepannya seperti apa, itu ulasannya. Tapi sebelumnya saya mau bilang terima kasih matur nuwun, terima kasih. Aku mau nangis, aku kesel nangis, dino iki kok ndak batal posoku, guys. Aku nonton nangis wae tulus. Aku kesel karo awakku dhewe iki, dino iki nangis wae kerjanane. Matur nuwun sangat, terima kasih kepada siapapun. Qadarullah, doa kalian dikabul sama Allah. Allah kirimkan orang baik untuk membantu. Bahkan orang-orang yang membantu ini, teman-teman, beberapa orang yang transfer tuh nggak menyebutkan diri, nggak konfirmasi, bahkan ada yang sengaja tidak mau disebut namanya. Artinya memang beliau tuh bersedekah ya lillahi ta'ala antara dia dan Tuhan. Syukur transfer wae, syukur ini nggak berpikir bahwa aku yang transfer Mas Tulus, aku mau ini. Nggak perlu beliau tuh ucapan terima kasih dari kita, tapi itu sudah jalannya dia dari Allah. Dan sedekah nasi box kita alhamdulillah kabul cukup teman-teman. Doane jenengan luar biasa guys. Gusti Allah nggerake hatine menungso-menungso sing kaya malaikat iku mau.
dinggo bantu sedekah nasibok lewat doa neng jenengan luar biasa nggih. Nanging sayangnya Jumat ini tidak bisa kita gelar karena kita kepentok sama among-among. Nanti Mas Tulus buat video aja ya kapan Mas Tulus bikin among-among ya. Oke. Nah, terus bareng juga sama Jumat besok ternyata ada kegiatan saya sama teman-teman buat bagi takjil tapi secara pribadi dari kita. Dari hasil ngumpul duit-duitnya kita. Jadi bukan itu, jadi agak kepentok. Sehingga nasibok akan kita geser tetap di hari Jumat depan tanggal 28. Jadi teman-teman ini masih ada waktu yang cukup lama dan ternyata doa kita dikabul. Kemarin Mas Tulus sudah pesimis sekali dengan harapan Jumat ini, tapi ternyata sebelum Jumat sudah Allah cukupkan. Sayangnya, qadarullah ternyata Allah belum mengizinkan digelar di Jumat ini, tapi di Jumat depan. Jadi teman-teman yang masih pengen nambahin, masih mau ikutan, karena banyak yang ngomong kemarin Mas Tulus hari Senin baru turun THR, jadi mungkin hari Senin baru pada bisa bantu nasi box. Jadi itu beberapa clue yang disampaikan teman-teman. Jadi aku sudah cukup, bahkan lebih teman-teman, jujur sedekah nasi box sudah lebih. Dan teman-teman yang masih pengen bantu masih boleh berpartisipasi sebanyak apapun yang kalian mau. Tapi batasnya kita kasih kuota hanya 200 paket ya. Hanya 2.400.000 lebihnya. Kalau lebih dari situ kami nggak sanggup karena satu apa-apa lagi naik teman-teman. Jadi kita juga pinter-pinter kita ngatur menu. Setidaknya tim masak jangan sampai rugi. Mereka tetap dapat hasil dari apa yang mereka kerjakan. Istilahnya gitu aja. Yang masih pengen nambahin silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya ke BRI minimal 12.000. Selebihnya terserah teman-teman. Sepindah, saya hanya bisa bilang terima kasih yang menyebutkan, yang mau disebutkan, yang diam-diam membantu. Siapapun jenengan, semoga Gusti Allah berkahi jenengan usia, usaha, dan keluarga besarnya. Amin. Semoga hajatnya apa tujuannya apa Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Dan sedekahnya semoga menjadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Gak iso lo guys, tak tahan-tahan ki air matane nggak metu dewe. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kadang ngerasa spesial tahu aku tuh sama Tuhan. Jadi kayak yang ya aku pendosa, aku duang bener tapi Allah bantu terus ki jane gitulah pokoknya. Wes intinya matur nuwun, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bantu Nasibok. Yang tahu-tahu transfer, tahu-tahu nggak mau disebutkan namanya juga aku nggak masalah, yaiku haknya jenengan. Tapi aku percaya Allah Maha tahu tujuannya jenengan apa, kok Allah Maha tahu. Jadi yo sing gangsar, sing lancar sedekah, insya Allah lancar rezeki nih. Amin. Itu aja doanya Mas Tulus. Itu aja doanya Mas Tulus. Matur nuwun, terima kasih banyak. Gusti berkahi kita semua nggih. Amin amin. Terima kasih sudah jadi berkat untuk saya, bisa saling jadi berkat juga buat orang-orang di luar sana. Terima kasih, matur nuwun. Aku malah dibagi, aku malah diselipin Mas Tulus yang ini buat itu. Akhirnya insya Allah besok Jumat saya bisa sedekah. Saya niatkan buat teman-teman yang nonton video ini, saya niatkan buat bayi bajak, saya niatkan buat teman-teman yang nonton video-videonya Mas Tulus yang sudah bantu-bantu sedekah. Pokoknya ngono, pes ngono Video ini pantas tayang nggak ya guys? Golek nganu samarku aku dihujat. Bu anak mbok inem aku nggumun kok. Allahu Akbar ya Karim. Pokoknya intinya ngono ya teman-teman, terima kasih. Sisih rezekinya juga yang kalian sisihkan bisa aku larikan ke Nasibok, bisa ke among-among, bisa buat sedekah. Jadi besok insya Allah aku pribadi bisa ambil 50 paket. Aku pribadi bisa 50 paket dari hasil ngumpulin saweran dari teman-teman, dan aku sangat bersyukur sekali dengan itu. Wes bodong ini ki sedekah wes sesuatu yang membanggakan buat saya dari jalan rezeki yang Allah kasih ya. Pokoknya terima kasih. Ya Allah ya Rabb. Wes ngono lah guys, wes di skip sih ya. Pokoknya terima kasih, matur nuwun.
Oh iya, yang pesan minyak bidara teman-teman sore ini bisa Mas Tulus kirim ya. Kamis sore itu sudah Mas Tulus kirim. Mas Tulus sudah dapat konfirmasi kalau jam 11 nanti ya di hari Kamis ini nanti sampai. Nah, jadi Mas Tulus bisa kirim nanti lewat jam 1 sampai jam sore lah, pokoknya sore bisa dikirim ya. Yang mau pesan yang sudah inden terima kasih. Yang mau pesan silakan WhatsApp ke 0857 sebutkan nama alamat lengkapnya, nomor HP jangan lupa ya, kode pos juga. Oke. Terima kasih banyak. Nah, among-among teman-teman yang masih ikut among-among, insya Allah antara Minggu sama Senin, kalian yang masih mau ikut among-among buat usaha, buat badannya, buat bayi bajang dan seterusnya, kalian masih ada waktu sampai hari Minggu atau hari Senin ya. Yang mau ikutan silahkan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas. Sing wis bantu among-among yang sudah ikutan, terima kasih. Mudah-mudahan pahalanya, sedekahnya diterima sama Allah, disampaikan ke jabang bayi atau apapun yang sedang diamong-amongi, menjadi lebih berkah barokah, menjadi sesuatu yang baik untuk yang diamong-amongi. Amin amin ya rabbal alamin. Bukti konkretnya anak-anak hari ini wajahnya lebih bersinar, bajunya semuanya baru. Ini sebuah kebanggaan buat saya. Baju yang sudah jenengan niatkan aja belum tak sedekahkan, belum tak ijab kabulkan, tapi Allah sudah menyampaikan itu kepada mereka. Jadi luar biasa, nggih. Sepindah matur nuwun, yang masih mau ikut ngomong silakan cek kolom komentar paling atas, nggih. Gak ada minimal maksimal, jangan nanya lagi berapa transfernya. Sudah tak jelaskan seikhlasnya. Nggak transfer juga nggak apa-apa kalau memang bener-bener nggak punya. Oke, tulis nama yang dia ngomongin sama nama bapak kandungnya. Bapak kandungnya nggak ada Mas Tulus, boleh diganti bin Adam atau binti Adam, seperti itu. Oke, kemudian kalau baju boleh nggak buat anak kecil ke orang dewasa ke anak kecil, boleh. Yang penting niatnya sedekah. Mau baju kecil, baju gede, anaknya masih kecil atau apa, boleh. Silahkan sesuai dengan niatnya. Allah itu maha tahu. Jadi jangan pernah takut doa kita atau Al-Fatihah atau apapun itu tidak sampai. Jangan pernah takut. Semuanya pasti sampai atas izin Allah. Yuk, semangat. Oke, 15 menit untuk yes, kayak ngono lah pokoknya, daripada nanti aku dihujat gara-gara openingnya terlalu lama. Tak sampaikan, tadi malam kan aku nggak iso turu guys, sampai pagi ini jujur palaku malah gur mumet, wis tambah soyo nelongso, soyo sedih, wis pikiran arep bodoh ki macam-macam. Ya tahu sendirilah, saya nggak perlu cerita, kalian juga merasakan. Hawa panas yang luar biasa itu menurut Trondol kan semalam itu dia menyebutkan, pagi sih bukan malam, menyebutkan kalau katanya di laut kita itu tuh, di bawah laut itu ada api yang sedang menggarang, dan khususnya ini berada di wilayah Nusantara. Sekali lagi Nusantara di sini saya nggak menyebutkan apakah di Indonesia, apakah ini di wilayah Asia Tenggara dan seterusnya. Aku nggak menyebutkan itu, tapi yang pasti menurut Eyang, mitos atau cerita soal yang disampaikan Trondol itu merupakan salah satu hal yang nyata adanya. Itu versi Eyang. Jadi betul-betul. Dan aku sempat tanya, teman-teman ada yang nanya gini, mungkin gunung api Mas Tulus di bawah laut. Ya, saya juga tahu dan saya pernah bertanya, apakah yang dimaksud api di bawah laut ini adalah gunung api tersebut yang aku bilang gitu tadi pagi sama Eyang, api sholat subuh. Tak tanya, ternyata bukan. Jadi api di bawah laut ini teman-teman betul-betul api yang memang ada. Kita kan nggak tahu ya, saya pribadi juga nggak tahu apakah di bumi kita ini di bawah laut itu ternyata betul-betul ada semacam kobaran api atau sumber api yang besar yang memang betul-betul entah dari gas atau dari apa, tapi yang pasti dari penyampaian Eyang ini bukan gunung, jadi beda. Api dalam air atau api di bawah laut ini bukan termasuk bagian dari gunung berapi ternyata. Jadi ya nanti mudah-mudahan ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh apa jenenge para ilmuwan ya. Kita kan nggak tahu toh, suatu ketika ada pengkajian apa, ada penelitian apa, nanti mudah-mudahan bisa ditemukan, dan apakah ini akan berbahaya atau dampaknya apa, nanti mudah-mudahan bisa ditanggulangi lah istilahnya. Kemudian titiknya ada di laut mana, dan apakah ini bisa membahayakan dan seterusnya. Ini nih satu poin yang disampaikan Eyang, ada sebetulnya. Sekali lagi, aku tidak membenarkan yang disampaikan Eyang ya. Teman-teman juga nggak perlu membenarkan. Disclaimer-nya nggak usah dipercaya. Simple saja, anggap sebagai konten, nggak apa-apa. Aku juga nggak masalah daripada teman-teman nanti berdebat. Intinya, api di bawah laut itu menurut Eyang betul-betul ada. Sebenarnya memang ada. Tetapi, ini bukan gunung berapi. Satu hal yang mengerikan yang saya terima dari Eyang, pada dasarnya,
suatu ketika atau api yang muncul ini, api di bawah laut ini muncul pada dasarnya harusnya menjelang akhir sebuah peperangan. Aku tidak tahu apakah yang dimaksud ini adalah peperangan akhir zaman atau apa, mohon maaf aku nggak tahu. Pada dasarnya api ini sebetulnya menjadi salah satu apa ya, salah satu ontran-ontran, apa ontran-ontran? Salah satu tanda-tanda istilahnya. Tanda-tanda akan munculnya sebuah peperangan besar. Artinya mungkin kalian akan berpikir kalau perangnya antara ini dan ini ya, antara Mbak Dajjal dengan ini dengan itu atau apalah istilah kalian itu. Jadi aku tidak bisa menjelaskan ini secara jauh karena Eyang juga tidak menyampaikan secara detail, tetapi artinya beliau menyampaikan harusnya artinya adalah api di bawah laut ini harusnya belum waktunya, harusnya belum saatnya muncul, belum saatnya terasa. Harusnya. Tetapi Eyang memang membenarkan bahwa memang benar Le, sebagian orang sepertinya juga sudah bisa merasakan hawanya itu. Artinya tanah yang terbakar di bawah laut tadi sudah beberapa di antaranya sudah merasakan. Artinya memang ini meskipun seharusnya tidak belum waktunya atau belum saatnya. Urung wancine kalau bahasa Eyang. Urung wancine itu bahasa Indonesianya belum waktunya. Tapi ini bisa dirasakan bagi sebagian orang. Kalau sudah bisa dirasakan, berarti memang uh, saya tidak bisa menjabarkan secara detail, tapi ada sesuatu yang sedang membahayakan, ada sesuatu yang berbahaya yang sedang menuju ke poinnya. Artinya shelternya sudah mulai istilah kata mau sampai di puncak gunung itu eh, api ini merupakan simbol kedua. Berarti sudah di tahap-tahap berikutnya menuju ke puncak. Artinya sudah ada beberapa clue, beberapa tanda-tanda, beberapa ontran-ontran kalau bahasanya Eyang. Tapi harusnya api ini belum di bagian tanda atau di tahap berikutnya untuk menuju ke puncak tadi. Puncaknya tadi itu memang ada sebuah ledakan besar. Puncaknya itu memang ada sebuah apa? Aku lihat gambarkan untuk merinding guys, tenang, yakin. Sebagai manusia biasa ya, saya juga takut mati. Artinya, saya juga takut dengan musibah yang artinya seperti besarnya itu. Jadi, intinya adalah api ini memang ada, kemudian bukan gunung berapi, dan belum waktunya. Harusnya ini belum waktunya muncul. Dan kalau ada orang yang bisa merasakan ini, mereka adalah orang-orang yang tertentu yang memang faham. Saya kan hanya merasakan hawa. Kemudian setelah saya nggak sadar soal itu, yang menjelaskan ke saya adalah Cerondol. Kemudian Eyang yang menjabarkan lebih jauh. Pada dasarnya ini sesuatu yang belum saatnya. Urung wayai, durung wancine kalau bahasanya Eyang. Jadi sepertinya betul-betul dunia kita ini sedang kurang baik-baik saja. Bumi kita sedang kurang baik-baik saja. Sehingga aku nggak berharap sih ledakan tadi muncul. Jadi ini nih kayak semacam apa ya, sebetulnya senjata. Ini sebetulnya sesuatu yang memang apa, kalau istilah mungkin kita pernah dengar dulu negara sana, negara ini, negara itu punya senjata pemusnah massal. Pernah mendengar kata-kata itu? Ya. Nah, simpelnya api ini tuh merupakan salah satu senjata punya Allah yang mungkin suatu ketika naudzubillah min dzalik akan digunakan sebagai senjata pemusnah massal untuk sesuatu baik atau buruk aku tidak bisa menjelaskan secara jauh, tapi ya ini senjata pemusnah massalnya milik Allah. Jadi Eyang tadi juga bilang bahwa yang bisa aku rotok betul loh guys ngomongnya guys. Jujur aku agak takut menyampaikan ini karena nanti terkesan akan mengarah kemana-mana. Takutnya ada riset-riset yang memang sudah dirilis soal ini, aku malah ngeri nanti kalian mengarahkannya kemana-mana. Jadi yang punya hak untuk meledakkan itu atau memunculkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang agak ngeri itu ternyata api ini bukan cuma di dasar laut saja. Jadi ada beberapa tanah biasa, tanah yang bukan laut, tanah yang memang tanah kering, tanah yang bisa dibilang gurun pasir, bahkan tidak ada tanaman di situ. Kata Eyang ya, sekali lagi nih kata Eyang, teman-teman nggak perlu percaya. Tapi memang ada apinya di bawah bumi itu. Jadi bukan hanya di atas, di bawah laut, tetapi tanah seperti biasa atau bumi dengan tanah biasa yang bahkan gersang, bahkan tidak ada tanaman, bahkan tidak ada
jarang ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Kemudian beliau juga menyampaikan satu clue yang bagi saya cukup cukup mengagetkan, bahkan tempat yang banyak esnya. Artinya mungkin kutub kutub selatan atau kutub utara tuh guys yang ada esnya itu. Itulah pokoknya. Yang ada salju, yang ada es, ada air bisa jadi es, yang cuacanya itu mungkin minus derajat Celcius segala macam. Itu ternyata di bawah bumi yang bagian yang dingin sekalipun, artinya memang dari yang di bawah laut, dari yang gersang nggak ada yang bisa hidup, sampai yang di atasnya itu es, atau di atasnya itu dingin, atau yang cuacanya dingin, ternyata ini sudah disebarkan atau memang ada di beberapa titik, salah satunya di beberapa clue yang tadi saya sampaikan. Bisa di bawah laut, bisa di bawah bumi, bisa di atas bumi yang artinya, sorry, di bawah bumi yang atasnya bumi itu adalah lingkupnya adalah air es. Dan salah satu yang memang tercepat ini, ya kan kita sudah tahu ya, global, global, glo- global, bener, global warning. Global, tuh kan salah lagi kah lambiku ki. Global warning itu sudah digalakkan dari beberapa tahun yang lalu, dan konon katanya di kutub itu kan memang ada pemanasan secara global yang artinya sudah mencair terus, dan dikabarkan kalau ini terus-terusan mencair, beberapa wilayah bahkan dunia bisa tenggelam gara-gara kutub ini mencair airnya. Nah, ternyata panas tadi atau panas yang di bawah tanah tadi ada yang di bawah kutub tadi loh. Maksudnya yang ada esnya tadi. Itu clue yang disampaikan Eyang. Artinya teman-teman, dari beberapa poin yang aku sampaikan kepada kalian ini, dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya ini satu warning atau peringatan bagi kita. Mau cari apa lagi sih kita? Mau kemana lagi sih hidup kita? Mau diarahkan kemana sih jalan hidup kita? Apakah kita masih terus mau mengejar sesuatu yang tidak bisa kita kejar? Katanya kalau versi Eyang, ada yang bisa kita kejar tapi tidak bisa kita genggam. Ada yang bisa kita genggam tapi bukan punya kita. Artinya ada sebuah kiasan yang aku sih betul-betul suka dengan beberapa kata-kata yang disampaikan Eyang Lukito, meskipun kalian bilang leluhur kok akrab dengan Mas Tulus istilahnya. Aku nggak bilang detail bahwa Eyang ini siapa, tapi beliau ini punya filosofi-filosofi hidup yang bisa saya jadikan apa? Bisa saya jadikan pegangan untuk hidup saya. Bahkan emang bener ya teman-teman, Nyepi itu lagi berdekatan dengan Idul Fitri, betulkah? Apakah justru sama? Karena Eyang tadi bilang, nanti pas kamu lebaran, Eyang juga lebaran, katanya Eyang gitu. Jadi, apakah memang sama atau apa, aku nggak tahu, tapi Eyang juga sama, ini sebuah hal yang artinya memang satu sinergi dari beberapa sisi, artinya mungkin dengan yang Nyepi, dengan yang lebaran ini kita harus sama-sama rukun menyatukan dua hal yang berbeda, disatukan menjadi sebuah bulatan, kemudian dijadikan keberkahan bagi semua umat, semua masyarakat. Karena salah satu yang diingatkan Eyang lagi dan lagi, selain mendoakan buat tubuh kita, kemudian buat orang tua kita, leluhur, kemudian juga yang terakhir adalah untuk mendoakan Nusantara. Artinya untuk bumi kita juga kita mendoakan. Karena jarang sebetulnya orang-orang yang mau mendoakan. Kalau saudara-saudara kita dengan keyakinan tertentu, ada yang bilang semoga semua makhluk selalu berbahagia. Jadi aku selalu menggunakan kata-kata itu karena menurut aku ini bukan soal agama, tapi itu sebagai sebuah ucapan atau doa kepedulian kita. Islam juga sama kok. Mereka juga di Islam juga ada kita saling mendoakan antara umat. Cuma mungkin kita suka lupa untuk mendoakan bumi kita, untuk Nusantara kita, khususnya tempat tinggal kita. Atau mungkin ini tipikal orang, kita mungkin tipikal orang yang jarang mendoakan itu ya. Ada didoakannya ketika sedekah bumi, ketika ngeruat bumi tok toh. Tapi mungkin ketika kita ibadah, mungkin ada orang yang mendoakan itu, tapi mungkin jarang. Jadi ya ini sebuah clue saja bahwa dari apa yang aku jabarkan, dari apa yang aku cerna dan yang disampaikan Eyang, berarti memang kita sedang kurang baik-baik saja. Keadaan kita ini sedang kurang baik. Posisi kita itu sedang di pinggir jurang sekarang, teman-teman. Jadi, ayo, harapanku ya mudah-mudahan aku kita di wong beruntung, teman-teman yang nonton juga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari bala apapun itu. Tapi artinya ini sebagai apa ya, warning buat kita pribadi untuk lebih memperbaiki diri, bahwa oke, semakin kesini kehidupan kita sudah semakin parah. Aku dengar kabar Bromo katanya ditemukan ladang daun singkong ya. Ini
makin ke sini makin ke sono, korupsi makin banyak, malah kebongkar semua. Kemudian kebijakan-kebijakan yang pro dan kontra, ada kebijakan yang dianggap bagus, kemudian inilah apa ngurusin ini, akhirnya korupsi benar-benar kebongkar banyak. Tiba-tiba ditemukan lagi ada dewan kita atau wakil kita di negara kita itu ternyata menggelar rapat secara diam-diam di hotel. Iki ngene-ngene iki lho sing gare males. Asline iki aku ki juga no comment ya soal politik-politikan, soal pemerintahan tuh aku tipikal yang no comment. Teman-teman yang orang lama pasti paham lah. Cuma kadang karena memang kemarin gara-gara aku nyari kasus korupsi itu jadi muncul semua sekarang di algoritma media sosialku. Jadi sering muncul hal-hal seperti itu. Tapi kita juga bukan, meskipun aku bukan orang yang suka membahas itu, tapi juga mau nggak mau kita sebagai masyarakat juga harus mengontrol itu kan, harus melihat itu, mengkawal itu. Jadi ya lek misalnya Gusti Allah sudah berkehendak ini itu, sekali lagi mereka kan hanya diizinkan memimpin. Mereka diizinkan memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan yang sesungguhnya itu kan milik Allah. Jadi kita pasrahkan sama Allah, mudah-mudahan nanti orang-orang yang zalim ini atau pemimpin yang tidak amanah, kalau yang amanah sih mudah-mudahan jadi penolong kita. Kalau yang tidak, ya semoga kita pasrahkan sama Allah. Kita berikan izin bagi leluhur kita, alam kita, silahkan menseleksi dengan sendiri. Sayangnya lepasannya apa-apa sih katanya awake dhewe. Itu jeleknya ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Aku nggak tahu ini mungkin mau dikasih judul apa, tapi ya mudah-mudahan ini jadi hal menarik buat kalian. Aku berpikir mungkin kalian nggak tertarik dengan videoku yang ini, tapi aku rasa ini bisa aku sampaikan ke kalian. Ya, apapun tanggapan kalian, harapanku mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian ambil dari apa yang aku sampaikan ya. Oke? Seperti itu. Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Teman-teman menjelang Idul Fitri banyak yang butuh bantuan kita. Kita perbanyak sedekah. Ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Jadi waktunya kita memperbaiki diri dengan bersedekah dan seterusnya. Ini waktu yang baik. Kemudian jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama, kepada saudara, kepada orang-orang terdekat kita. Harus saling memberkati satu sama lain ya. Jadi berkat, jadi manfaat tentunya. Kemudian jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang memiliki hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen dicukupkan kebutuhan Idul Fitrinya. Amin. Semoga apa yang jenengan hajatkan segera Allah kabul dengan cara apapun. Amin. Yang sedang merintis sesuatu, usaha dan seterusnya semoga lancar. Dagangannya yang laris semoga untuk yang sedang berjualan. Amin. Yang mau jual aset untuk kebutuhan rumah tangga atau apapun itu semoga segera terjual. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Gusti berkahi kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, orang baik yang dihindarkan dari sesuatu yang kurang baik buat kita. Semoga manfaat. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semangat buat masak-masaknya buat bunda-bunda cantik. Bersyukur dengan apapun yang sedang kita hadapi sekarang ya. Prasangkanya yang baik supaya apa? Supaya sesuatu yang baik juga bersama kita. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.